Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman semua yang lagi ingin memindahkan atau mendungkel tanaman anggur. Yang saya jadikan contoh kali ini adalah anggur jenis Jupiter. Pohon anggur ini pas kebetulan berdampingan, maka ingin saya ambil salah satu dan nanti akan saya pindah ke tempat lain. Nah, ini tanaman anggur Jupiter sudah berbuah dan membawa bunga lagi. Biasa saya gunakan sistem susun dalam pembuahan. Tetapi pada video ini saya ingin fokus berbagi pengalaman bagi teman-teman yang ingin memindahkan tanaman anggur pada musim penghujan. Nah, ini karena ada dua, jadi ingin saya ambil salah satu bertujuan agar tanaman tersebut tidak berebutan nutrisi. Dan juga bisa bagi teman-teman seandainya ingin mendongkel tanaman anggur, saya sarankan jangan di musim penghujan. Lebih bagus mendongkel di masa-masa musim kemarau karena tidak berisiko. Tetapi pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman di masa penghujan. Jadi di masa sulit saya kasih contoh. Kalau di masa kemarau, tidak masa penghujan, itu mudah. Bagaimana caranya? Berikut cara saya. Nah, setelah tanaman anggur saya bongkar seperti ini, saya dongkel, maka yang kita lakukan adalah pencucian pada akar serta pemangkasan pada batang primer ya. Nah, ini kondisinya. Sebenarnya tanaman anggur itu akarnya tidak terlalu berbahaya pada tembok atau dinding rumah. Seandainya teman-teman ingin menanam, tidak usah khawatir karena tanaman anggur itu berbeda dengan tanaman mangga dan tanaman kelengkeng dan tanam jenisnya. Nah, seperti ini. Ini saya biarkan, saya ambil sekitar 2 meter. Kenapa tidak saya perpendek? Karena tujuan saya yang 2 meter ini nantinya akan menjadi cabang primer. Kita bersihkan agar kotoran dan jamur yang melekat pada tanaman tersebut dapat dibersihkan. Nantinya kalau kita memindahkan ini lebih aman dan tanaman akan tumbuh bagus. Karena ini musim penghujan, maka ada trik dan cara-cara yang harus dipahami teman-teman. Kalau musim penghujan, jangan langsung pindah di tempat terbuka. Kita cuci, kita bersihkan. Ini tanaman sudah 1 tahun, jadi pertumbuhannya itu akar juga sudah kuat seperti ini. Kita bersihkan, kita pastikan jika memang ada akar yang perlu dibuang, silahkan dibuang. Tapi kali ini saya lihat akarnya sehat karena tanaman waktu saya dongkel kondisinya sehat, tidak penyakitan. Seandainya tanaman waktu itu didongkel dalam keadaan penyakitan dan banyak akar yang busuk, maka kita harus melakukan pengurangan pada akar-akar yang busuk, kita buang. Nah, kita cuci bersih seperti ini. Setelah bersih, nanti kita akan rendam menggunakan fungsida. Kita pastikan akar bersih. Pencucian dilakukan dengan cara hati-hati agar tidak merusak akar-akar yang ada pada tanaman tersebut.
Ini KTP-nya juga masih ada, Jupiter. Jenis yang ini tandanya sangat panjang, juga pernah saya bagikan pada video sebelumnya. Tapi karena hidupnya berdampingan dengan tanaman yang lain, maka ingin saya gunakan pemindahan atau pendungkelan. Dengan cara ini tanaman lebih maksimal pertumbuhannya. Setelah kita cuci bersih, maka kita lakukan nanti perendaman menggunakan fungsida. Air kita buang dan kita isi dengan air baru. Berapa takarannya? Sebenarnya takarannya itu 1 liter per menit. Tapi kita gunakan kira-kira saja. Penting kita lihat dengan kesekatannya, hidupnya, karena ini tanaman sehat, jadi tidak terlalu perlu serat ekstra untuk menanganinya. Kecuali kalau tanaman waktu pendungkelan dilakukan pada tanaman yang lagi terserang penyakit atau busuk. Setelah itu kita rendam. Berapa lama kita merendam? Kita nggak usah merendam terlalu lama, ya sekitar 5 menit saja. 5 menit. Yang penting akar terendam semua. Kalau tidak terendam ya kita balik. Dipastikan akar terkena air campuran fungsida. Teman-teman yang ingin memindahkan tanaman anggur, tidak usah khawatir. Anggur itu tanaman yang sangat mudah untuk dirawat dan juga sangat mudah untuk dipindah-pindah. Maka dari itu, bagi teman-teman yang masih awam tidak usah khawatir, yang penting paham ilmu dan cara pelaksanaannya. Memang bagi yang belum paham terasa sulit, tetapi bagi yang sudah paham semua itu mudah karena ada ilmunya. Setelah kita rendam sekitar 5 menit, maka kita gantungkan agar peresapan fungsida yang ada pada air meresap pada akar dan mampu membunuh jamur yang ada pada akar tersebut. Kita pastikan seperti ini. Di perendaman tidak usah lama, cukup 5 menit saja. Nah, ini di samping juga ada bibit-bibit yang saya tanam. Pertumbuhannya sangat bagus dan ujungnya sangat aktif seperti ini. Nah, ini perawatannya bagaimana juga sudah saya kasih tahu pada video-video sebelumnya. Persiapan media tanam yang bagus serta pemupukan yang tepat, maka kita akan menghasilkan tanaman yang berkualitas dan bagus pertumbuhannya. Setelah kita melakukan perendaman, maka kita angkat seperti ini. Nah, kita angkat dan kita jemur beberapa menit agar peresapan terjadi pada akar-akar. Nah, ini saya perlihatkan kenapa saya sering menyarankan teman-teman untuk menutup dan membuat perakaran jadi 3 susun. Nah, seperti ini. Ini akar rostok bawah dan ini rostok kedua dan yang atasnya adalah akar dari grafting. Jadi kita menghasilkan perakaran 3 susun seperti ini. Kalau menghasilkan perakaran 3 susun seperti ini, pertumbuhan sangat bagus sekali. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, nggak usah takut dan khawatir. Dengan cara-cara teori harus kita kembangkan terus, jangan menggunakan teori itu saja. Kalau memang teori itu bagus, maka kita perbagus. Dan jika teori itu kurang bagus, maka harus kita perbaiki. Nah, bagaimana cara saya menyimpan media tanam? Nah, media tanam itu saya selalu punya stok.
tidak langsung beli bibit atau menanam bibit baru menyiapkan media tanam. Saya selalu menyiapkan media tanam jauh-jauh hari. Media tanam ini sudah hampir 3 bulan saya biarkan di sini dan terurai, maka tanah media tersebut jika ditanami aman. Ini sudah tidak berbentuk sekam mentah yang sudah saya campur tanah. Dengan ukuran dan perbandingan sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Kali ini saya hanya menyarankan pada teman-teman, jika ingin memindahkan atau mengobati tanaman anggur yang kita tanam, maka harus benar-benar kita pahami medianya, harus kita ganti dengan media baru. Jika terserang penyakit, maka kita gunakan media baru. Media baru tersebut yang dimaksud media baru yang sudah difermentasi seperti ini. Kalau kita petani-petani yang menggunakan planter bank atau menggunakan pot, kita harus mempunyai simpanan yaitu media tanam. Nah, setelah kita tiriskan, air sudah mengering, maka kita masukkan ke media tanam yang sudah kita siapkan. Ini saya gunakan tempat kecil karena nantinya kalau sudah tidak musim penghujan, maka akan saya pindah ke tempat terbuka. Karena ini masih musim penghujan, maka saya amankan di tempat terbuka. Jika langsung saya tanam di tempat terbuka, maka akan menemui banyak masalah baru, yaitu bisa jadi tanaman yang kita pindah gagal karena sering diguyur air hujan dan akar pasti basah dan membusuk, serta batang akan mudah terserang jamur. Nah, ini media tanam juga sudah saya siapkan jauh-jauh hari untuk persiapan ketika kita mau menanam. Jadi para teman-teman yang suka bercocok tanam, usahakan selalu mempunyai stok media tanam yang sudah difermentasi, bukan media tanam yang baru dan kita gunakan. Itu sangat berbahaya sekali untuk tanaman sekelas tanaman anggur atau tanaman stroberi, karena akarnya ini sangat sensitif sekali, berbeda dengan tanaman yang lain. Tanaman anggur ini akarnya sangat cengeng sekali. Kalau kita menggunakan dribil kambing atau kohe kambing yang masih bulat-bulat nempel di akar, akar pasti membusuk. Nah, ini saya nantinya ingin jadikan cabang primer. Maka saya ambil 2 meter saya pangkas. Setelah tertutup, kenapa tidak saya siram? Karena media ini sudah lembab. Kalau saya siram nanti takutnya basah. Kalau terlalu basah, nanti memicu jamur pada akar. Nah, ini salah satu contoh yang kemarin juga saya perlakukan seperti ini. Ini hasilnya. Dan ini pertumbuhan tunas-tunas baru saya sengaja biarkan agar tumbuh normal terlebih dahulu, baru nantinya saya lakukan pembentukan. Kalau langsung saya bentuk dari kecil seperti ini belum bisa. Yang penting tanaman subur dulu, baru nanti kita lakukan pembentukan cabang. Mau menggunakan sistem apa terserah, yang penting tanaman sudah keadaan sehat dan tidak bermasalah. Saran saya, kalau kita mendongkel atau memindahkan tanaman, jangan dikenakan air hujan. Kita taruh tempat teduh yang ada naungan seperti yang ada pada tempat saya seperti ini. Jadi tidak terkena air hujan, karena air hujan ini sangat memicu jamur pada batang maupun daun, apalagi ketika kita mengobati atau memindahkan tanaman anggur. Nah, biasa saya gunakan leli 2000 dengan takaran air 1 liter. Dan juga saya gunakan fungsida, saya campur masing-masing. Leli 2000 saya kasih
1 mili. Ini takaran saya menggunakan botol Demolis, yaitu karena tutupnya ini ukuran 1 mili. Kalau saya ambil suntikan menggunakan suntikan pada Amster Top, ini sangat pekat sekali, sulit untuk diangkat ke atas. Maka saya gunakan ukuran tutup botol Demolis seperti ini. Nah, karena ini tutupnya itu ukurannya 1 mili. Bagi teman-teman yang ingin mengukur atau sulit mencari pengukur, maka kita gunakan tutup ini ya. Tutup ini sudah dipastikan 1 mili. Nah, masing-masing saya kasih 1 mili. Kenapa selalu saya kasih campuran Lely 2000? Karena Lely 2000 ini adalah JPT. Dia perangsang tumbuh dan sekaligus mengobati luka yang ada pada tanaman, baik pada pucuk atau tunas serta cabang-cabang tanaman. Maka dari itu teman-teman kalau ingin menggunakan Lely 2000 atau fungsida, kita mix seperti ini, kita campur, tanaman akan sehat dan pertumbuhan tunas juga akan bagus dan tidak beresiko kalau kita menggunakan Dormek atau perangsang tumbuh lainnya. Menggunakan Lely 2000 lebih aman. Yang penting takarannya disesuaikan aturan pakai. Nah, lalu kita tuang dan nanti kita semprotkan pada cabang anggur yang kita pindahkan. Berapa kali kita menyemprotkan? Jika tunas belum tumbuh, maka kita lakukan 3 hari sekali. Kita lakukan 3 hari sekali. Setelah terlihat tunas tumbuh, kita hentikan sejenak agar tunas tersebut berkembang dengan baik. Karena ini mengantisipasi jamur, kita kasih waktu 3 hari sekali. Karena masa-masa seperti ini masa-masa sensitif dan masa-masa kondisi tanaman melemah. Maka dari itu, kalau kita bantu menggunakan fungsida untuk mengamankan kekebalan pada tanaman tersebut dan kita bersihkan kulit-kulitnya agar ketika melakukan penyemprotan mampu meresap dengan baik. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang lagi mengobati atau mendongkel tanaman anggur. Saya sarankan di musim penghujan jangan dulu, tapi kalau keadaan darurat ya silahkan. Yang penting jangan ditaruh di tempat terbuka, panas-panasan, hujan kehujanan. Takutnya nanti malah lebih parah keadaan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi pemirsa channel Petani Hidroponik Comal. Bagi pemirsa baru silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pada video berikutnya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.